Gitu. Nah, aduh ada kejadian tuh crash teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Selamat siang. Kembali lagi dengan motovlog DJ Motoran. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan karir yang sukses. Dan buat teman-teman yang sedang kurang sehat, segera diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah, amin, amin, Allahumma amin. Oke teman-teman, kali ini motovlog gua edisinya bukan touring, mohon maaf. Ini hari Minggu, tapi gua bikin konten untuk perjalanan gua dari rumah di Sawangan menuju ke kebetulan gue harus monitor kegiatan kantor gue. Kebetulan hari ini kantor gue ikut pameran di JCC Senayan dekat GBK teman-teman. Jadi gue buat motovlog kali ini perjalanan menuju rumah ke JCC. Niatnya mau San Mori teman-teman, cuman aduh gimana ya, hari ini harus datang ke tempat pameran dari siang, mungkin bisa jadi sampai malam. Jadi ya mau gak mau gue istirahat lah, karena kemarin juga kan gue ikut ke sana juga jaga pameran. Jadi belum ada kegiatan motoran yang kayak touring, San Mori, kayaknya udah belum bisa teman-teman. Ini lagi banyak kerjaan di kantor ya kan, lagi ngurusin promosi. Udah kangen sebenarnya touring nih, aduh kangen banget asli. Kangen pengen touring, cuman belum ada waktu aja. Jadi kita menikmati dulu aja. Kita selesaikan pekerjaan kita di kantor ya kan, semoga apa yang menjadi target pencapaian di kantor bisa tercapai, amin, Allahumma amin. Oke teman-teman, ini kita keluar dari Jalan Baru Sawangan, atau tepatnya perumahan Garden. Ini perumahan bagus teman-teman, banyak pasangan-pasangan muda yang tinggal di sini. Oke, kita keluar ke Jalan Raya Ciputat Parung. Ini kita menuju ke arah Ciputat teman-teman. Jadi kita melewati rutenya nanti dari sini Jalan Raya Parung, Ciputat, terus saya akan lewat Pondok Cabe. Dari Pondok Cabe lanjut ke Pondok Indah kali ya. Kita lihat nanti antara lewat Pondok Indah atau lewat Antasari teman-teman. Pengennya sih aman aja ya. Pengennya touring, pengennya San Mori ya kan, cuman ya mau gimana, nggak bisa San Mori gitu. ada bocah katanya, ada kamera katanya, aduh seru ya. Oke guys, ini mall terkeren asik di daerah Sawangan, Mall Depak. Itulah tempat jalan-jalan gue sama keluarga kalau lagi pengen nge-mall ya kan, yang nggak jauh-jauh ya di situ. Itu teman-teman. Oke teman-teman, sebenarnya tuh gue pengen ngetes yang kemarin dari motovlog terakhir gue, yang gue konekin DJI Mic Mini gua sama DJI Mic 2 ke kamera. Terus gua pasang beberapa kabel yang ada di motovlog gua yang sebelumnya. Di situ kan gua kasih urutan-urutan pemasangan kabel dan lain-lain untuk bisa merekam percakapan pada saat kita motoran bareng teman-teman atau pasangan.
Jadi obrolan terekam semua dengan bersih. Seperti yang teman-teman lihat di video gue yang sebelumnya nih, yang ini nih. Nah, itu di situ udah dijelaskan step-step pemasangan kabel dan kabel apa aja yang teman-teman bisa beli. Semoga teman-teman ada yang sama kayak gua untuk perangkat-perangkat dari mic, kamera maupun perkabelan yang connect ke intercom dan bisa terekam. Semoga teman-teman ada yang sama, jadi bisa mengikuti apa yang gue pasang. Karena setelah gue tes kemarin di motovlog gue yang sebelumnya, teman-teman bisa dengar sendiri tuh, terekam dengan sangat jelas, sangat jelas. Nah, gue ini lagi pengen coba rame-rame nih ceritanya, touring gitu kan, beberapa motor, at least minimal 3 motor lah gitu, pengen merekam percakapannya. Cuma nih belum sempet, karena kebetulan gue kan bergabung di komunitas bukan komunitas juga sih sebenarnya, teman-teman semotoran lah. Kita nih teman-teman semotoran yang suka touring, dan kebetulan emang mayoritas pada pakai X-Max semua. Tapi ada juga yang pakai adventure, teman-teman kita di para pengendara gendut, para pengendara ganteng teman-teman, karena kita ganteng semua, yang paling ganteng gua. Nah, kita tuh semua mostly kerjanya itu di bidang perhotelan, dan juga di bidang jasa. Jadi kita agak kesulitan untuk kalau memang ada touring dadakan nih, pengen kemana itu agak susah teman-teman. Jadi benar-benar kalau kita mau touring atau mau jalan-jalan itu harus di-planningin dari jauh-jauh hari. Jadi nggak bisa nih kalau weekend, ayo gas ke Bandung, ayo gas ini, nggak bisa. Karena ada teman-teman kita, bahkan kayak gua sekarang nih, gua harus kerja nih di hari weekend. Jadi ya gue nggak bisa kalau misalnya ada ajakan touring atau kemana, nggak bisa. Jadi gue harus ikut melaksanakan tanggung jawab saya sebagai karyawan teman-teman. Karena kita masih karyawan ya harus disyukuri apapun itu, ya kan. Yang penting halal untuk keluarga kita gitu, kita jalankan teman-teman. Nah jadi gitu, kita agak susah untuk kalau touring dadakan. Jadi kita kalau misalkan mau touring agak jauh, itu harus di planning teman-teman. Harus di planning, kira-kira kapan, tanggal berapa, di bulan apa, ya kan, berapa lamanya, ya kayak gitu harus benar-benar ditentuin. Jadi kita nggak bisa asal-asal, ayo berangkat, nggak bisa. Ya semoga saya dan teman-teman diberikan rezeki, keberkahan, ya kan. Semoga bisa sering-sering touring. Amin ya Allah, amin. Cita-cita gua tuh teman-teman, pengen banget kayaknya touring, diatur, menikmati pemandangan alam, ya kan. Aduh, nikmat banget kayaknya kalau misalkan kita kerjanya tuh traveling gitu, seru-seru. Nah ini sekarang kita udah di belok ke kanan ke arah Pondok Cabe teman-teman, dari Gaplek. Dari Gaplek nanti kita menuju ke arah, kita lihat nanti antara Antasari atau ke Lebak Bulus ya teman-teman. Nanti kita lanjut lagi di jalanan yang sudah masuk di area Pondok Cabe. Tapi sebelumnya kita scratch dulu kali, scratch. Kembali lagi bersama DJ Motoran. Udah kayak Ultraman begini, udah kayak Ultraman. Oke teman-teman, kita udah di Jalan Raya Pondok Cabe. Sebelah kiri saya lapangan terbang Pondok Cabe teman-teman. Kita gaskan menuju tempat pameran di JCC, Jakarta Convention Center. Ya nggak bisa touring, tapi kita bikin begini aja, ya nggak sih? Kita bikin motovlog rute dari rumah ke JCC.
kebetulan gue ada kerjaan untuk harus memonitor pameran tim gue di DCC. Kebetulan pameran pernikahan teman-teman, karena gue bekerja di bidang hotel, jadi ya market yang harus didapat atau kita kejar tuh dari berbagai macam, salah satunya ya market pernikahan ini teman-teman. Ya beginilah nasib pekerja. Tapi tetap harus kita selalu syukuri teman-teman, apapun itu kerjaan kita harus kita syukuri apa yang sudah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala teman-teman. Oh ya, gue mau sedikit cerita nih, kenapa namanya ini angkot bener-bener dah ya. Aduh, aki berhenti aja ya kan. Nah, balik lagi teman-teman, kenapa namanya DJ motoran? Kebetulan ya sedikit informasi aja teman-teman, gua ini sebenarnya Ultraman. Jadi gua itu punya hobi. Selain gua hobi motoran kayak sekarang teman-teman, hobi motoran, touring, apa segala macamnya ya kan, ada satu hobi gua, yaitu gua dari SMP tuh seneng yang namanya electronic music teman-teman. Dari SMP tuh sampai dulu itu gua minta sama bokap untuk disekolahin untuk belajar menjadi seorang disc jockey gitu. Zaman SMP tuh teman-teman, SMP aja udah suka begitu, karena jujur emang seneng banget gue sama yang namanya electronic music. Yang akhirnya bokap dari zaman gue ke SMP itu cuman oh iya aja gitu kan. Yang pada saatnya di saat pada saat gue menempuh di bangku kuliah, ceritanya nih, teman gua punya alat DJ. Zaman dulu itu gua masih kuliah, teman gua pakai alat yang namanya turntable teman-teman. Jadi belum alat DJ tidak seperti zaman sekarang yang sudah digitalize, pakai digital, ada ada layar gitu kan, ada ini. Kalau zaman dulu tuh nggak ada, paling cuma angka ketukan atau ada digital tapi tidak terlalu banyak di dalam mixernya itu gitu. Digital masih jadul gitulah. Nah, yang akhirnya gue lihat lah temen gue ini main ya kan. Nah dari situ gue liatin ya kan, karena gue seneng DJ, gue liatin sampai akhirnya gue ngomong lah sama temen gue, boleh nggak nyobain gitu kan, nyobain. Nah dari situlah mulai temen gue ngajarin ya kan, ngajarin dengan alat turntable yang kita masih menggunakan piringan hitam atau sebutannya vinyl sekarang teman-teman. Nah jadi belajarlah di situ. Zaman dulu ya sebutannya klasik disco, klasik house atau house music gitu. Belajarlah gue zaman kuliah semester berapa, masih awal kuliah lah, otodidak jatuhnya. Jadi belajar sendiri ya kan, lihat diajarin paling basicnya aja sama temen gue, yang akhirnya gue belajar dengan sendirinya. Zaman dulu kalau nggak salah belum ada YouTube, iya belum ada YouTube. Gue belajar dengan sendiri, yang akhirnya gue melancarkan DJ itu dengan kadang suka nyewa studio sendiri di mana gitu kan, banyak studio DJ di Jakarta tuh. Gue kadang datang sewa sejam ya kan, belajar sendiri, mixing sendiri gitu. Yang akhirnya sampai gue pada saat lulus kuliah tuh udah bisa main gitu. Terus ngisi-ngisi gig dikit, acara-acara gitu. Ya itulah salah satu hobi gue teman-teman. Makanya kenapa DJ motoran. Oke teman-teman, jadi ya begitulah kenapa namanya jadi DJ motoran. Karena itu tadi, gue punya dua hobi yang sampai sekarang nggak pernah lepas.
yaitu DJ sebagai disc jockey dan juga hobi motoran, makanya namanya DJ motoran. Nanti kapan-kapan gue spillin lah sedikit video di motovlog gue pada yang saat gue sedang nge-DJ gitu ya. Jadi biar teman-teman lihat juga sedikit cuplikan lah, tapi jangan terlalu sering juga. Paling gue hanya potongan-potongan, kayak makanya gue di beberapa video gue ada potongan tentang scratching, karena bahwa di situ menjelaskan identitas gue sih, identitas gitu. Sebenarnya lebih kayak ini loh hobi gue gitu. Hobi gue selain motoran, gue juga suka nge-DJ. Untuk DJ dari segi lagu-lagunya mungkin teman-teman akan tanya genrenya apa bang gitu. Sebenarnya open format, semua genre bisa gue mainin. Cuman kalau idealis gue itu lebih kayak ke klasik disco, klasik house teman-teman, sama R&B kayak gitu. Tapi kalau untuk disuruh main, misalkan bang bisa main Indo bounce enggak, bang bisa main breakbeat gak, bisa aja gitu. Cuman idealis gue itu di klasik disco, klasik house dan lain-lain. Oke teman-teman, ini sekarang kita udah dari arah Cirende belok kanan menuju arah Fatmawati melalui Jalan Bona Indah teman-teman. Dari situ kayaknya gua akan lewat Antasari aja deh teman-teman, adem, lagi panas banget ini cuaca asli deh. Jadi gua kayak lewat situ aja. Wih, Ferrari guys sih. Salawatin dulu ya nggak sih? Tapi pakai X-Max aja udah alhamdulillah, saya sangat bersyukur ya. Ini motor salah satu motor idaman gue juga, jadi ya sangat bersyukur dan alhamdulillah gue punya X-Max ini gitu teman-teman. Gitu. Nah, aduh ada kejadian tuh crash teman-teman. Mobil mau belok, motor lurus jatuh deh tuh, kesenggol. Hati-hati di jalan ya teman-teman, harus tetap fokus. Kalau lagi bawa motor, terutama bawa motor deh. Bawa mobil juga sih memang harus fokus, tapi ya intinya harus hati-hati. Oke, sebelumnya kita scratch dulu. Cuk. Cut the music. Cut the music. Oke teman-teman, sekarang kita udah melewati Jalan Bona Indah. Keluar di Rumah Sakit Fatmawati, kita ke kiri teman-teman. Kalau ke kanan ke arah Pondok Labu, kita ke kiri ya teman-teman. Sebelah kanan kita Rumah Sakit Bona Indah nih. Kita lanjut ke arah lurus ke lampu merah. Kita melewati rute anak lurus apa kanan ya? Lurus, banyak lampu merah. Udahlah ya, kita ke kanan aja ya teman-teman. Kita lewat Cilandak Town Square atau Citos, belok kanan nanti di lampu merah. Setelah itu kita melewati Antasari. Jadi kita ada di underpass atau di bawah jalan layangnya Antasari. Jadi adem teman-teman, nih panas banget sekarang kan udah mau jam 1 tuh teman-teman. Panas banget hari Minggu nih. Tapi alhamdulillah cerah lah. Jangan panas terus ya kan. Kita kiri kali ya, biar di depan posisinya rame tuh. Ini di lampu merah Fatmawati teman-teman. Ke kiri itu ke arah Lebak Bulus Pasar Jumat. Ini yang kanan rute yang berjalan itu dari rute pasar Kampung Rambutan. Kalau teman lurus itu ke arah Blok A, kita lampu merah belok kanan ya teman-teman. Dari tadi banyak teman-teman ngelihat yang baru pulang San Mori. Biasanya gue juga jam segini sih nyampe rumah habis San Mori. Tapi hari ini tidak ada San Mori dulu. Waduh, cakep Audinya guys. Lihat tuh. Ceper gitu. Keren. Makanya pengen San Mori. Tadi nih tuh pengen San Mori, terus siangnya ke JCC untuk monitor pameran teman-teman. Cuman
apa namanya, semalam udah sampai malam jadi harus istirahat. Wah tuh ada X-Max juga habis ngumpul kayaknya tuh. Wah rame sih sebenarnya pasti tadi pagi nih. Cuman gua apa namanya, nggak bisa karena emang gua harus menjaga kesehatan juga teman-teman. Jadi gua lebih memilih untuk istirahat aja. Oke, lampu hijau kita gaskan teman-teman. Kita ke kanan, arah Cilandak Town Square, Citos menuju Antasari. Let's go. Kalau tadi kita lewat pagi-pagi ya teman-teman, kan sebelah kiri kita ada Moto Garage RCX kalau nggak salah, RCX Moto Garage, tempat store-nya RC Moto Garage yang menjual barang-barang second. Tapi ada barang-barang baru juga teman-teman nih di gedung sebelah kiri nih, di Idemitsu teman-teman. Tuh ada RC Moto Garage tulisannya sebelah kiri tuh di dalam. Biasanya kalau pagi suka ada rame tuh motoran nongkrong di situ, atau menjadi tikum sebelum ke tujuan San Mori. Oke, kita ambil kiri teman-teman, jangan kanan. Kanan Pasar Minggu, kita ambil kiri Antasari Blok M teman-teman. Kita gaskeun ke sini ya kan. Antasari. Oh, tadi pagi kita lewat di sini ada FG nih teman-teman. Sekarang udah ada FG nih di Antasari karena spotnya bagus, tikungan turunan ya kan, keren. Jadi sudah ada FG. Cuma gue belum pernah sempet lewat pada saat lagi ada FG. Jadi lewatnya udah kagak ada mulu gitu teman-teman. Ini kayaknya gue harus ganti dudukan handphone nih, merosot mulu teman-teman. Tuh kacau, licin gitu. Jadi ya harap malum ya kalau misalnya ngeliat goyang-goyang nih, karena emang kalau menurut gue udah nggak proper nih. Karena ini dudukan handphone ini kalau nggak salah tadinya emang punya X-Max sih, cuman ada lapisan yang harusnya bikin kenceng, dia jadi udah ngeletek lah, udah jelek, gua lepas. Jadi itu si dudukan handphone sama kamera 360 gua nempel langsung ke plastik. Jadi plastik atau plastik agak licin, setiap ada goyangan atau getaran dia langsung goyang turun gitu. Entah gua harus pakai model karet, kayaknya sih harus model karet sih teman-teman. Nantilah gua coba cari bahannya dulu. Kalau nggak mau ganti baru ya paling ini gua lapisin sih. Itu. Waduh, ada apa nih? Truk, kenapa truk nih? Mogok ya? Waduh, ini siangan dikit, udah siang sini, bisa macet ini. Tuh, berhenti guys, truknya mogok sepertinya. Tapi melintang gitu ya, aduh, padahal mah bisa kali dilurusin dulu gitu di pinggir, atau mundur lah, itu kan posisi turunan tuh, dimundurin dikit mungkin minta bantuan bisa. Ini sebelah kiri Royal Enfield. Kalau teman-teman mau beli motor Royal Enfield, situ tuh. Saya naksir sama Meteor 6,5-nya sih, tapi mehong guys. Jadi nanti aja ya. Banyakan mau gua nih, ada pengen CF moto lah. Kayak temen gue yang kemarin kita bikin motovlog bareng-bareng tuh, dia pakai motovlog, dia ngeliat teman pakai itu kayak jadi pengen juga ya kan, istri juga pengen. Tapi ya sudahlah, syukuri apa yang ada, anjay, jadi nyanyi gitu. Tapi nanti kalau ada rezeki, insya Allah kita punya motor satu lagi, nambah teman-teman, jangan dijual, ini sayang ya nggak sih. Secara ini juga gue idam-idamkan dulu pengen punya X-Max gitu. Oke teman-teman, nih kita udah mau masuk Antasari nih. Ini kalau udah ketemu perempatan ini nih yang ada pom bensin Vivo, udah nih. Kalau yang naik mobil bisa naik ke atas ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman ngeliat motovlog yang pada naik ke atas, itu biasanya ngetes motor banyak tuh. Tapi ya jangan ditiru ya teman-teman, itu hanya sekedar untuk konten teman-teman motoran, ngetes hasil oprekan dari bengkelnya teman-teman motoran, pengen lihat seperti apa
maksimum speednya ya kan, bisa ngetes di atas. Tapi ya tidak dianjurkan ya teman-teman. Tempat yang pas itu adalah di sirkuit itu baru, atau di tempat yang khusus untuk melakukan pengetesan maksimum kecepatan. Oke teman-teman, nih sekarang udah di Antasari Underpass. Asik. Jembatan layang Antasari adem kan kalau sini, dan ini kan panjang nih sampai ke depan, makanya jadi gue memilih lewat sini. Tadi mau lewat Pondok Indah, dari Pondok Indah bisa langsung ke Senayan, cuman gue mikir kayaknya panas teman-teman, jadi udahlah kita memutuskan untuk lewat Antasari aja gitu. Ya ginilah suasana di Antasari ya kan. Untungnya sih nggak terlalu padat teman-teman, jadi masih oke lah gitu. Ini masih oke. Ya kita muter-muter dulu dengan kamera 360, kita lihat surrounding seperti apa teman-teman. Ya kan, ya inilah situasi di Antasari pada saat ini. Siang ini di jam 1 siang, sekarang sudah jam 1:05 teman-teman. Depan gua motor apa nih? Ini kayaknya Royal Enfield nih. Bukan, Honda C berapa gitu, mehong nih, kecil-kecil gini teman-teman tuh. Buset. Pada hari Minggu biasa gitu, motor aneh-aneh pada keluar teman-teman. Keren sih. Ya kan? Oke, nanti kita lanjut lagi pada saat kita masuk di area jalan raya yang menuju Jalan Jenderal Sudirman teman-teman. Kita scratch dulu. Waku 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 wah. Oke, kita kasih lewat guys. Berisik soalnya. Kita ikutin tuh. Ninja 2,5, tapi suara udah lumayan kenceng ya teman-teman. Udah berasa di Mandalika ini. Gokil. Udah kayak di Mandalika. Gokil. Apa ganti apa nih, expect suara jadi kayak begitu apa? Bisa kali. Saya kasih lewat aja di belakang, biar dia puas ngegas ya kan teman-teman. Kan jadi enak kalau ngegas itu. Aduh, ini goyang-goyang mulu nih. Semoga 360 gua nggak goyang-goyang amat rekamannya nih. Kacau. Ganti aja lah, udahlah dudukan handphonenya. Beli yang CNC kali ya, ini yang bukan CNC so teman-teman. Jadi ya agak odek-odek gitu. odek-odek. Aduh, ayo wae teman-teman. Oke, ini sudah di bundaran kantor wali kota Jakarta Selatan. Seperti biasa di sini mau padat wae ya teman-teman. Padat wae. Kapan ya nih ada jadwal touring lagi? Gue tuh udah pengen mau jalan-jalan menikmati pemandangan, pepohonan, laut, pegunungan. Pengen asli nyari yang adem-adem gitu. Itulah bedanya jalan jauh naik mobil sama naik motor gitu. Kalau naik motor kan kita bisa ngerasain kondisi cuaca nih. Sekarang nih lagi panas ya kan, badan kita berasa nih panas, gerah ya kan. Tapi pada saat kita lagi ke udara dingin ya kan, kerasa tuh adem, ayem ya. Aduh enak. Udah gitu pemandangannya ijo-ijo, bukan duit ya. Pemandangan apa namanya, pohon-pohon gitu, seger gitu ngeliatnya. Aduh bener-bener. Itulah gua kenapa seneng motoran tuh itu teman-teman, karena suasana perjalanannya dapat gitu. Bener yang kayak di sosmed, touring itu bukan tujuannya, tapi perjalanannya teman-teman yang kita cari sebenarnya. Karena selama perjalanan itu kita banyak melihat kondisi jalanan seperti apa, orang-orang yang kita lewatin seperti apa ya kan, lingkungan yang kita lewatin seperti apa gitu.
kejadian-kejadian yang unik, yang lucu kita suka temuin juga gitu kan. Itu, dan tetap harus hati-hati, waspada, fokus pada saat kita membawa motor teman-teman. Itu sih makanya gue suka banget motoran, dan makanya juga memutuskan gue untuk bikin vlog gitu teman-teman. Paling nggak jadi bisa sharing ke teman-teman gitu kan, atau teman-teman ada yang baru mau mulai motoran gitu kan. Jadi apa sih enaknya motoran? Ya itu tadi yang gue sampein, beberapa poin yang menurut gue menjadi salah satu kenikmatan, kenikmatan gitu dalam bermotor. Wah, X-Max semua rame tuh, X-Max KB okil. Apa gabung kita? Ya kali ya, kita mau kerja teman-teman. Oke nih, kita sudah masuk ke underpass arah Senayan Semanggi. Ini tepatnya di area Mabes Polri teman-teman. Kita lewat underpass, nanti udah mau mendekati lokasi tempat gua pameran nih. Jadi bentar lagi kita nyampe teman-teman. Haus banget lagi. Harusnya gua ke ATM dulu lagi nih, lupa gua belum ngambil duit. Kalau mau beli minum gimana nih nanti gitu. Nah ini sudah dekat area Trunojoyo teman-teman nih. Lurus kita ke arah Senayan. Nanti di Senayan kita nyambung lagi teman-teman. Let's go. Oke teman-teman, ketemu lagi. Kita udah di bundaran Senayan. Dari bundaran Senayan ini tadi kita dari arah Pasaraya Blok M, Trunojoyo. Terus sekarang kita sudah di patung yang telanjang. Patung telanjang. Patung pembebasan Irian Barat apa kalau nggak salah ya. Ini dekat Ratu Plaza teman-teman. Kita nih belok kanan ke arah Senayan. Dari situ nanti kita masuk ke pintu 10 yang di depannya TVRI atau di Mall Spark. Kita masuk ke pintu 10, dari situ baru kita nyampe di JCC teman-teman. Oke, kita lihat situasi di Jalan Jenderal Sudirman nih. Hari Minggu libur, habis Car Free Day harusnya tadi ya. Kalau Car Free Day tadi ditutup jalanan teman-teman. Sekarang sih udah dibuka. Mungkin tadi sekitar jam 10 atau jam 11 sudah mulai dibuka lagi jalanan teman-teman. Tadi jalanan ini tutup, banyak orang yang lari, sepedahan. Jadi mobil tidak ada yang bisa lewat sini kalau saat Car Free Day teman-teman. Nah ini udah dibuka nih. Jadi udah mobil motor sudah bisa masuk lagi. Sudah mulai ramai lagi teman-teman. Semoga sih nanti di parkiran JCC nggak terlalu padat ya. Kadang kalau udah padat, gue mikir loh kalau untuk parkir motor tuh suka ngeri ada yang parkir sembarangan yang akhirnya motor kita jadi ada lecet lah, kesenggol lah atau apa. Kadang orang yang nggak care sama motornya naruh motor asal semaunya teman-teman. Jadi yang akhirnya dampaknya ke orang lain ya, seperti kayak kita misalkan kita sayang motor, tapi nggak taunya orang lain yang punya motor yang tidak peduli dengan motor yang cuek aja hanya asal pakai. Kadang kayak gitu tuh, suka tidak memperhatikan sekitar, taruh jebret, nyerempet atau apa di parkiran, akhirnya motor kita jadi lecet-lecet ya kan. Kadang gua kalau parkiran yang padat suka khawatir gitu sih. Nah ini udah di area Sudirman teman-teman menuju Semanggi, tapi kita nggak lewat kolong Semangginya ya. Jadi pas mau masuk Semanggi kita belok kiri ke arah TVRI, kita lewat pintu 10. Nah sebelah kiri ini udah di Senayan teman-teman, udah GPK lah, kawasan Gelora Bung Karno. Sebenarnya bisa lewat pintu sini nih, cuman agak jauh ke JCC-nya. Jadi kita lewat pintu 10 yang depan TVRI aja, karena parkiran udah dekat dari situ. Kita tinggal parkir begitu teman-teman. Tuh bisa nih lewat pintu 7, cuman gue nggak mau. Udah lewat sana aja lah, kita lewat TVRI aja ya, lewat pintu 10 teman-teman. Gitu. Nah ini sebelah kiri Hotel Sultan.
pintu masuk, pintu keluarnya. Nah itu kalau lurus Semanggi, tapi kalau motor siang ini nggak boleh ya teman-teman lewat situ, ketilang ntar. Kalau motor harus lewat sini kayak gua. Nah nanti di depan belok kanan, jadi lewat jalur motor Semanggi gitu. Karena jalur mobil kan lewat tadi tuh lurus. Tapi kalau pagi siang ini motor nggak boleh lewat. Tapi motor nanti boleh lewat setelah jam 9 malam kalau nggak salah. Motor baru bisa lewat lagi. Polisi tuh bisa ngapain guys? Aneh bener. Oke, ini kita udah di Jalan Gatot Subroto teman-teman. Tuh sebelah kanan tol Gatot Subroto. Nah ini kita nanti di bawah underpass kita belok kiri, kita ke arah TVRI teman-teman. Kita masuk pintu 10 Gelora Bung Karno. Rame ya. Duh, semoga cuaca cerah terus ya sampai nanti pulang nih teman-teman. Jangan hujan aja pokoknya. Hujan malas banget. Malas pakai jas hujan. Oke nih teman-teman. Nah, underpass depan lulus arah gedung MPDPR, kita belok kiri menuju pintu 10 Gelora Bung Karno. Nah, belok kiri teman-teman. Nah, sebelah kanan ini namanya Mall Spark. Nama mallnya di sebelah kanan tuh teman-teman, agak sebelah sana dikit yang ada kayak tiang tinggi tuh di atas. Nah itu TVRI teman-teman. Sebenarnya teman-teman pasti tahu juga, cuman ya saya memberikan sedikit informasi buat teman-teman yang mungkin belum tahu ya kan. Nah ini kita belok kiri teman-teman, pintu 10 GBK. Nah kita masuk. Uts, itu dia Gelora Bung Karno teman-teman. Tuh. Oke teman-teman, sampai di sini dulu motovlog gua. Akhirnya sampai di tempat kerjaan gua, JCC sebelah kiri. Kita akan lihat pameran atau monitor teman-teman gua yang lagi ikut pameran. Jadi nanti kita nyambung lagi dengan next motovlog gua. Semoga teman-teman sedikit terhibur ya dengan motovlog rute dari Sawangan rumah gua menuju JCC, tempat pameran kantor gua, pameran wedding. Nah itu di depan JCC itu teman-teman. Jadi begitu, terima kasih banyak teman-teman semua. Pokoknya saya selalu doakan teman-teman sehat selalu dalam keberkahan, dan pastinya tetap semangat apapun itu. Tuh sebelah kiri teman-teman, Grand Wedding Expo namanya, JCC. Nanti gua akan ke situ. Oke teman-teman, see you again next ride. Bye. Time is up. Later. Later. Later.